dia bumbung dalam pintu semua tuh. Cicu loh apa? Jadi saudara-saudara cukup sana. Saya di sini adalah penyambung lidah. Penyambung lidah daripada warga. Baik terhadap apa ataupun permasalahan baik secara koridor hukum ataupun secara yang rencana untuk menyampaikan pendapat di muka umum ya yang dilindungi oleh undang-undang. Saya bacakan rencana ini rencana rapat tapi sudah kita simpulkan lebih kurang resumnya. Rencana aksi penyampaian pendapat di muka umum, jadwal rencana pertama pemberitahuan ke pihak Polres Hati Singkil pada besok tanggal 16 Oktober 2021 perihal permasalahan Pilkades terkhusus Kampung Siti Ambia dan Sukamakmur Kecamatan Singkil Kabupaten Singkil untuk Pilkades serentak tahun 2021. Kedua, tujuan kita adalah pertama ke kantor Bupati dan ke kantor DPRK. Rutenya dari DPRK dulu baru menuju ke kantor Bupati. Jadwal estimasi rencana kalau tidak nanti Selasa atau Rabu, kalau tidak hari libur. Antara 19 sampai tanggal 20 jam 11 sampai dengan selesai. Koordinator untuk tanggung jawab menurut hasil rapat kita ini koordinator penanggung jawab Saudara Burhan. Siap. Ini orangnya. Siap. Kemudian sekretaris Zulkarnain. Coba tunjuk tangan Zulkarnain. Ya, sekretaris. Kemudian peserta dari warga di sini dimaksud tentunya ada dari pihak Balon Kepala Desa Pak Mulyadi atau Pak Ismail, dan bagi yang bersimpati dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan, hak asasi dan demokrasi. Kemudian orator dalam hal ini saya sendiri, tapi saya bertindak sebagai warga untuk nanti menyampaikan pendapat sebagai warga masyarakat yang mempunyai hak menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian Saudara Ismail, Balon Kepala Desa yang menurut dia dijolimi, kemudian Mulyadi juga, kemudian Daud Shah, ES, dan Burhan. Kemudian pengikut lebih kurang 250 orang. Ini pun nanti minta petunjuk dari pihak Polres. Peralatan sound system, sepeda motor, becak, dan lain-lain, truk pickup yang membawa peralatan orasi. Jadi rumusan ini telah disetujui dan ditandatangani ya. Ini ditandatangani, disetujui untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Lebih kurang ini oret-oretnya. Yang pertama saya sendiri menyetujui bertandatangan, Burhan menyetujui bertandatangan, Mulyadi serta juga Ismail bertandatangan, Daud Shah dan Zulkarnain. Yang paling terpokok dalam menyampaikan orasi atau pendapat di muka umum ini sesuai kebijakan pemerintah, saya ingatkan kita wajib mematuhi prokes, memakai masker dan jaga jarak. Ini harus kita ikuti. Nah, untuk berikutnya resum ini karena besok rencana Pak Burhan yang menyampaikan penyampaian ini ke pihak Polres. Saya serahkan kepada Pak Burhan. Baik berharap ya. Nah, ini demi rasa keadilan. Jadi sedikit saya tambahkan di sini, insya Allah kita akan nanti turun pada hari Rabu atau mungkin hari Selasa. Saya sampaikan kepada rekan-rekan kita bersama bahwa kita turun adalah menyampaikan hak demokrasi kita, di mana demokrasi ini sudah dilindungi oleh konstitusi kita berdasarkan pasal 28 dan pasal 27 yang tidak lagi diragukan dalam konsep negara kita. Mungkin itu saja acuan ataupun pandang kepada saya kepada rekan. Nanti kita jangan ada keraguan. Penting pesan saya, kita menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah. Di sana tidak ada anarkis. Itu saja yang harus kita taati dan melaksanakan protokol kesehatan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KTP dari saya ini Pak Burhan. Ini dari Pak Daud Shah ya. Ini yang kita berikan. Nanti pada tahu diminta identitas kita Pak Mulyadi ini ya. Kemudian ya ini Saudara Ismail. Ini dia Ismail ya. Ini orangnya.
Jangan nanti dikira kita rekayasa atau provokatif, tidak. Ini penyampaian pendapat di muka umum. Kenapa? Saya secara lembaga bantuan hukum sudah menyambangi kantor bupati tadi bersama kawan-kawan, tapi tidak satu orang dapat dihubungi. Kedua juga masuk ke ruangan kabak hukum, kemudian masuk juga ke ruang sekda, tidak ada orang. Dihubungi nomornya semua, satu pun tidak ada hidup. Jadi kita tadi bersama warga ingin konsultasi. Nah, alasannya satu, saya tambahkan lagi. Karena rakyat atau warga merasa tidak adil. Contoh yang dilakukan oleh staf kecamatan, adanya diskriminasi, adanya pemaksaan, ada rasa ketidakadilan, membuat pasal-pasal dalam aturan-aturan undang-undangan dan turunannya dan seterusnya dengan penafsiran alibi sendiri. Contoh ini Pak Mail ini 2 periode, tapi ada juga yang lolos 2 periode. Patut kami duga juga ada diskriminasi yang pernah 2 periode. Kita tidak usah sebut nama. Nah, begitu juga masalah domisili yang sudah ada keputusan MK dilanggar juga, tapi daerah lain lolos juga. Jadi seolah-olah aturan ini hanya apa? Apakah aturan Siti Ambia, Sukamakmur dengan Kecamatan Gunung Meriah tidak satu payung pemerintahannya, pemerintah Cisingkil, ataupun tidak bagian daripada NKRI? Yang saya tahu menurut bahasa hukum saya, aturan itu mengikat seluruh warga negara Republik Indonesia, kecuali Aceh lex spesialis, ada undang-undang khusus, itu juga merupakan sebuah tatanan aturan undang-undang yang berlaku. Tapi namanya lex spesialis juga berlaku, undang-undang umum juga berlaku. Silahkan nanti para pakar hukum, tapi yang jelas ini kami menuntut keadilan. Bicara saya hari ini bertindak sebagai warga, sebagai masyarakat yang prihatin ya terhadap tata cara perlakuan yang tidak transparan dalam pilkades. Ini tambahan saja supaya nanti jangan ada dipelesetkan asik-asik cerita ini kita cari pencitraan. Tidak ada misi kita di sana, tapi dalam rangka menegakkan kebenaran hak rakyat dalam rangka demokrasi dan hak asasi. Kalau masalah ada pemaksaan di situ yang patut kami duga ada tindak pidananya dan pencemaran nama baik ataupun apa namanya itu berita hoax yang dikatakan dalam sebuah isu bahwa bapak ini seolah-olah ijazah palsu, tidak resmi, itu tidak ranah kewenangan pejabat yang pernah ngomong itu, kecuali ada keputusan pengadilan nanti baru. Inilah yang akan kita sampaikan supaya pelayanan, pelaksanaan tahapan pilkades ini tidak ada yang dirugikan. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf semuanya. Pada kesempatan ini, walaupun kami melelahkan tadi malam, insya Allah demi keadilan kebenaran kami selalu hadir. Terima kasih. Mohon maaf bagi yang merasa mungkin kurang berkenan. Saya pribadi atau atas nama masyarakat yang duduk di sini, atau juga pada saat saya menyampaikan, bisa saja bertindak atas nama ketua lembaga hukum atau juga secara pribadi sebagai warga negara Indonesia. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Allah Akbar.